Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasara al-ummah wa kasafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadati hatta ata'u al-yaqin. Salawatu rabbihi mutaslimatu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan terutama kita panjatkan puja dan serta puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Ia senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dengan nikmat inilah tidak ada satu manusia pun yang di muka bumi ini yang bisa menghitungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana di antara dua nikmat ini manusia melalaikan darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani ma'budun bihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia melalaikan darinya, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang ada di antara dua nikmat manusia melalaikan darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dengan nikmat inilah sangat sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilu min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana manusia dusta atas nikmat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tatamaruh. Dari nikmat Tuhan manakah yang engkau ragukan? Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tetapi manusia mereka tidak bersyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-Ku, kata Allah, maka Ku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azabku yang sangat pedih. Salawat serta salam diiringi dengan dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, anaknya Abdullah, kekasihnya Allah, intan berian di kota Mekah, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi penutup para nabi. Ialah nabi yang pertama kali diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan pada hari itu manusia dalam keadaan jahil fauqul jahil, yaitu keadaan kebodohan dan di atas kebodohannya lagi. Maka diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW ia memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengikuti sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia akan bersamaku ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dan termasuk dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni.
Barang siapa yang membencikan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Wahai saudaraku yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia melihat turunnya hujan, maka ia bersedih. Kenapa ia bersedih? Karena ia takut ketika umatnya jatuh dari sirat seperti jatuhnya air dari hujan dari langit. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika itu, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mewafat, kata-kata yang pertama kali dikeluarkan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Dia mengatakan ummati, umatku, umatku. Dan begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya kepada umatnya. Begitu sayang Rasulullah SAW kepada kita. Ketika itu tidak ada satu orang pun, ibu kita, bapak kita, atau saudara pun, dia tidak bisa membantu kita ketika itu. Tapi orang yang membantu kita pada saat itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW, ia berdiri di ujung sirat. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Dan selamatkanlah umatku. Rasulullah SAW cinta kepada kita. Tetapi pada sekarang, zaman sekarang ini, mereka membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim yang memelihara jenggot, mereka dikatakan kambing. Dan orang Muslimah yang memakai cadar, mereka mengatakan ninja. Itu orang-orang yang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berikut saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita? Sulit untuk digambarkan. Kalau kita menginginkan jantung ibu kita, maka ia akan berikan. Ada seorang penjaga, seorang penyair yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Supaya kita sadar, seorang muslim kalau yang memukul anaknya dengan cinta, ia memarahi anaknya dengan cinta, anaknya mau menyeberang jalan, ia pukul karena ia benci? Tidak. Ia takut buah hatinya tertabrak. Penyair mengatakan dan syairnya anak akan bacakan. Subhanallah, ibunya begitu cintanya ibu kita sama kita, begitu sayangnya ibu kita sama kita. Anak akan bacakan dalam syairnya. Awalamrun yawman gulaman jahilan binukudihi kaima yanala bihil watar qala tini bifuadi ummika ya fata walakad darahim wal jawahir wad durar famada fa akhraja hinjaran fi sadriha wal qalba akhrajahu wa ada ala al asar lakinnahu min fardi sur'atihi hawa fatadakhraja qalbun mu'addabun ila al asar nadahu qalbu ummi wa huwa mu'affarun walidi habibiha al asabaka min durar faka'anna hadha sawta ragma hunuhihi ضرب السماء على الغلام قد انحمر وارتد وقلب أكسله بما فعلت به من سيل العبر ويقول يا قلب أنت مني ولا تغفر فإن ذريمتي لا تغتفر. Ada seorang laki-laki yang dibodoh-bodohi oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, ente kesini, ane kasih fulus, ane kasih permata, tetapi satu syarat, kau dapatkan jantung ibumu. Anak-anak zaman sekarang, kalau mereka udah dikasih duit, langsung mereka pergi. Ia pergi menjumpai ibunya, lalu ia menusuk jantung ibunya. Lalu ia bawa terburu-buru, lalu jantung ibunya ditutupi oleh debu. Ia jatuh tergelinting, lalu jantung ibunya ditutupi oleh debu. Lalu jantung ibunya mengatakan, wahai nak, apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu tidak apa-apa, anak? Lalu suara itu adalah suara murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Lalu ia mengambilkan jantung ibunya, lalu ia cuci dengan air matanya. Lalu ia mengambil bekas pisau kesukaan ibunya,
Lalu ia menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung ibunya berkata, "Wahai nak, janganlah engkau membunuh ibu yang kedua kalinya." Begitu sayangnya ibu kita sama kita. Begitu cintanya ibu kita sama kita. Apabila kita udah besar nanti kita keluar kota, ibu kita masih menanyakan, "Nak, apakah kamu udah sampai di mana? Apakah kamu udah sampai di mana, nak?" Begitu cintanya ibu kita sama kita. Begitu sayangnya ibu kita sama kita. Ada seorang syekh cerita di dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang dokter cinta di sana, di alam sana. Ada anak-anak, ibunya ini gila, ia bawa ke rumah sakit. Anak-anak muda dia belum menikah. Ia bawa ibunya, nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri, masuk ke ruang dokter, meja dokter diputarin sama dia. Nanti anaknya minta maaf, "Dok, sekali-kali." Ia melihat ada gambarnya kabar. Dia mengatakan, "Nak, kamu bohong sama ibu, kata kamu lalu membawa ibu ke umroh. Nanti digigit anaknya, diludah anaknya, nanti kerudung ibunya terlepas, ia pasangkan lagi." Itu dokter tanya, "Ini siapa?" Kata dokter, "Ibu Ana." "Sejak kapan dia seperti ini?" "Sejak lahir." "Loh, terus gimana engkau bisa lahir?" "Ya, sama kakek Ana, ibu Ana dinikahkan, tapi 10 bulan dia diceraikan." "Seperti ini kayak kau berbakti sama dia?" "Iya." "Kan dia nggak tahu sama engkau?" "Ya, dia nggak tahu sama Ana, tapi Allah tahu dia adalah ibu Ana, dan Ana harus berbakti sama dia." "Ibu kamu sakit apa?" "Ibu Ana sakit gula." Setelah dokter itu kasih resep, pasiennya keluar, ditutup pintunya. Itu dokter tanya. Itu dokter nangis dan mengatakan, "Ana sering dengar ceramah Ustaz tentang biru walidain. Ana sering dengar ceramah Ustaz tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi Ana baru tahu kebaktian seorang anak kepada ibunya. Ibunya ini gila, dia tetap berbakti kepada ibunya. Dan ibunya kasih wasiat agar senantiasa kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita." Tidak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga. Yang dikatakan pintu surga adalah ibu kita. Maka dari karena itu janganlah kita sekali-sekali mendurhakai kedua orang tua kita. Ibu kita melahirkan kita dengan susah payah. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, "Hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha." Ibu kita melahirkan kita, mengandung kita dengan susah payah. Ia melahirkan kita dengan susah payah. Lalu kita durhakai kepada kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terdapat kepada ridhanya kedua orang tua. Wasutullah wasutul walidain. Dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat murkanya kedua orang tua. Maka janganlah sekali-sekali kita mendurhakai ibu bapak kita. Kita senantiasa berbuat baiklah kepada mereka. Kita senantiasa untuk berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Ada seorang anak yang mana ia mengantarkan ibunya ke pasar tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu ia pulang dari pasar, lalu ia ditabrak oleh mobil yang mana di dalamnya terisi besi. Di dalamnya terisi besi, lalu kedua besi itu menusuki kedua matanya, lalu ia mati dalam kuku walidain. Ia mati dalam durhaka kepada kedua orang tua. Maka janganlah sekali-sekali kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita sekali-sekali durhaka kepada kedua orang tua kita. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu, Rasulullah." Terus dia mengatakan, "Ummuka hayya?" "Apakah ibumu masih ada?" "Na'am." "Irji fa fihi ma fajahi." Pulanglah dan berbaktilah kepada mereka, kepada kedua orang tua kita. Pulanglah dan berbakti kepada mereka. Dan janganlah sekali-sekali engkau menyiksa ibu kalian dengan kerinduan. Apabila ibu kalian menyuruh kalian pulang, maka pulanglah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ketika ia melahirkan kita itu antara dua, hidup dan mati. Maka dari karena itu kita jangan sekali-sekali durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan inna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang senantiasa mendurhakai kedua orang tua kita. Nabi SAW mengatakan, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, siapakah orang yang wajib kita perlakukan baik? Ia mengatakan ibumu. Ia mengatakan ibumu. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan,
Siapakah orang yang wajib kita perlakukan baik? Ia mengatakan ibumu. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa lagi? Kemudian mengatakan ibumu. Kemudian ditanya siapa lagi? Kemudian mengatakan ibumu. Dan ketiga kalinya kemudian siapa lagi? Dia mengatakan bapakmu. Maka dari karena itu kita jangan senantiasa mendurhakai orang tua kita. Salatmu berrakaat-rakaat, zakatmu berkali-kali, sedekahmu beribu kali, akan tetapi kamu menggoroskan hati ibumu, surga bukan milikmu. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kalau ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Burung nuri, burung tendawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.